adanya pandangan mata ya, yang tidak diiringi dengan apa? Tidak diiringi dengan kalimat-kalimat thayyibah untuk memuji Allah atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang pertama. Ya. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab At-Tibun Nabawi halaman 118. Dikatakan wa idza kana al-ain yasa darara ainahu isabataha lil ma'in. Orang yang memandang dengan pandangan yang kagum khawatir bisa menyebabkan ain pada benda yang ia lihat. Maka cegahlah keburukan tersebut dengan mengucapkan Allahumma barik alaihi. Ini sebab yang kedua. Ya. Sebab yang kedua berarti apa? Yaitu memandang dengan pandangan kagum. Ya. Tapi tidak diiringi dengan menyebut atau mendoakan. Kalau tadi tidak memuji Allah, yang kedua tidak mendoakan kebaikan ya kepada yang dilihatnya. Contoh dengan doa Allahumma barik alaihi. Ya. Itu melihat benda misalnya. Ya, melihat benda, melihat orang, melihat anak kecil atau melihat istri kita, melihat teman kita, ya. Tidak mendoakannya, maka ini bisa menjadi ain. Kemudian yang ketiga, ya, Yang ketiga adalah pandangan hasad. Ya. Pandangan hasad. Pandangan hasad. Ini bisa menjadikan ain. Ya, menjadikan penyakit ain. Itu penyakit yang tidak ada sebabnya. Ya. Ciri-cirinya berbeda-beda, panas, dingin, dan seterusnya. Bahkan dicek oleh dokter pun bisa jadi tidak terlihat atau tidak terdeteksi. Ya. Itu ada dalam Quran surat Al-Falaq dijelaskan di sana. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari keburukan dari orang-orang yang hasad. Maka hal yang ketiga bisa terjadinya ain karena apa? Karena ada pandangan hasad. Allah. Maka bagaimana pencegahan atau upaya pencegahan yang harus kita lakukan? Ya, sekarang apa yang dilakukan oleh kita semuanya? Yang pertama, iringi setiap melihat sesuatu itu dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita takjub kepada seseorang atau seseorang takjub kepada kita, maka seseorang tersebut hendaknya mengiringinya dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, masya Allah, atau dan seterusnya. Dan yang lebih bagus, yang lebih umum, itu masya Allah. Takjub melihat seseorang, masya Allah. Ya. Maka ini yang dilakukan. Kemudian yang kedua, saudara-saudara sekalian, para mahasiswa dan juga mahasiswi rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua adalah senantiasa menyampaikan doa. Menyampaikan doa ketika melihat seseorang. Ya. Ketika melihat seseorang, ketika kita melihat sesuatu atau seseorang, ya, maka hendaknya kita mendoakan, ya, dengan doa-doa yang baik.
Mendoakan dengan doa-doa yang baik. Contoh tadi, Allahumma barik alaih. Ya. Allahumma barik alaih. Ketika kita memiliki atau melihat sesuatu ya yang kita kagumi, kita takjubi, maka yang harus kita lakukan adalah mengatakan Allahumma barik. Yang kedua, ya kita lanjutkan. Itu ketika kita melihat sesuatu ya yang membuat kita takjub, hendaknya kita yaitu mendoakan kebaikan. Ya. Mendoakan kebaikan berupa Allahumma barik alaih. Ya. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara sekalian, ya. Yang ketiga, sering melakukan ruqyah. Sering melakukan apa? Ruqyah syar'iyyah. Ya. Ruqyah syar'iyyah. Ruqyah syar'iyyah ini sering dilakukan oleh sebagian manusia, bahkan ketika para salaf Rasulullah SAW dan para sahabatnya hidup itu mereka meruqyah diri sendiri dengan apa? Dengan zikir pagi dan sore, dengan bacaan-bacaan Quran, dengan doa-doa yang dipanjatkan oleh Nabi Muhammad SAW, diajarkan kepada para sahabatnya. Ya. Jadi zikir pagi dan sore itu adalah salah satu di antara ruqyah. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, senantiasa meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menjadikan mudarat bagi seseorang. Ya. Dan juga tidak bisa dimudaratkan atau diberikan dampak negatif. Maka seseorang yang misalnya ya terkena penyakit ain itu seperti sihir. Sebagaimana sihir, maka dia pun diobati dengan apa? Dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang paling mengindikasikan seseorang taat kepada Allah yang pertama adalah dengan sentiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan kemudian yang selanjutnya meninggalkan pintu-pintu maksiat. Ngoten nggih? Nih. Maka para jamaah sekalian, para mahasiswa dan mahasiswi rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa hal yang kami sampaikan. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu pintu-pintu kebaikan bagi kita semuanya. Ya. Dari apa yang saya sampaikan bahwasanya penyakit ain itu ada, jawab ada. Penyebabnya dari mana? Dari adanya contoh soal, ya, adanya pandangan mata yang tidak diiringi dengan menyebut asma Allah dan seterusnya, atau kalimat thayyibah dan seterusnya. Ya. Adapun pencegahannya adalah dengan cara apa? Dengan cara sering mengucapkan kalimat thayyibah. Kemudian yang kedua, senantiasa mendoakan kebaikan kepada yang kita lihat. Kemudian yang ketiga, sering melakukan ruqyah syar'iyyah. Kemudian yang keempat, senantiasa meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengikuti sunnah Rasulullah SAW, meninggalkan maksiat dan sebagainya. Kiranya demikian yang dapat kami sampaikan. Jikalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan kepada kami berupa pertanyaan dan seterusnya, insya Allah masih ada waktu kurang lebih 5 menit untuk kita membahasnya bersama. Dan sementara, Nun Sewu, saya kondurkan
dulu kepada pembicara yang telah menyampaikan atau memimpin acara ini. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas materi yang sudah disampaikan. Sebelumnya saya mengingatkan kepada teman-teman peserta untuk bisa mengisi link absensi yang sudah dikirimkan oleh teman-teman panitia di kolom chat. Memasuki acara yang selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Silakan kepada teman-teman panitia maupun teman-teman peserta, bila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ya, dengan format nama kemudian underscore izin bertanya kemudian underscore pertanyaan, ataupun bisa langsung dituliskan di kolom chat atau bisa langsung open mic ya teman-teman. Ayo teman-teman, kalau yang ingin bertanya bisa langsung dituliskan pertanyaan di kolom chat ataupun bisa langsung open mic ya teman-teman. Ya, gimana Mas? Dari peserta belum ada pertanyaan Pak. Mungkin Ya. kita tunggu sekitar 5 menitan ya Pak, sambil menunggu pertanyaan dari peserta. Ya, nggak apa-apa. Ya, intinya gitu tadi. Mungkin apa namanya, beberapa hal ya tadi mengenai ain ini. Memang ini tidak umum ya, tidak umum. Dalam artian penyakit yang mungkin berbeda ya, bukan seperti pusing-pusing gitu ya, bisa kedeteksi langsung. Tapi memang seperti itulah. Penyakit ain bisa deteksinya banyak sekali. Sakit kepala, sakit pinggang, pusing-pusing, dan seterusnya, itu ain. Tapi mereka itu indikatornya, ya kurang lebih seperti itu ciri-cirinya. Ya, bahkan mahasiswa ya, kalau senantiasa, kalau bisa jadi karena ini. Ala kulli hal, penyakit ain itu bisa tertimpa kepada siapa aja, karena ain itu adalah seperti sebagaimana sihir ya, bagaimana sihir. Ini hanya penekanan daripada apa yang saya jelaskan kepada panjenengan sekalian ya. Ya, kalau mungkin dirasa sudah cukup penjelasan kami. Cukup mungkin ya. Cukup? Mohon izin Ustadz, ada pertanyaan di kolom chat. Baik.
Dari Mbak Nova, Mhm. untuk pertanyaannya, Ustadz izin bertanya, apakah insecure juga termasuk penyakit ain? Apa tuh? Ulangi. Insecure, Ustadz. Semacam apa tuh insecure tuh? Insecure itu seperti Seperti apa? seperti merasa dirinya kurang baik dari orang lain, Ustadz. Seperti merasa apa? Dirinya kurang baik daripada orang lain. Oh, iya iya. Semacam rendah diri gitu kan? Ya betul, Ustadz. Iya. Introvert atau rendah diri dan seterusnya, bahkan menutup diri dan dia tidak mau bergaul dengan orang lain dan seterusnya, tertutup bahkan itu bisa jadi terkena salah satu bagian dari ain. Ya. Tapi dilihat masa sebelumnya, ya, masa sebelumnya apa dia telah melakukan apa gitu, bertemu dengan siapa kemudian dia takjub, maka bisa jadi ini bagian daripada ain. Ya, bisa jadi bagian daripada ain. Termasuk penyakit misalnya dia tertutup dari pergaulan. Sampai katakanlah misalnya seseorang yang putus cinta misalnya, kemudian dia trauma untuk kemudian menikah. Dia ingin membujang selamanya, dia ingin menjadi gadis selamanya dan seterusnya. Ini bisa jadi salah satu di antara ain, ya. Wallahu alam bisawab. Intinya banyak sekali penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh mata ini, ain ini. Ya. Salah satunya tadi tertutup. Ya, walau alam bisawab. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin tanya lagi. Ada lagi yang ingin bertanya, Ustadz? Dari Mbak Herlina. Ustadz izin bertanya, apakah ada doa agar terhindar dari penyakit ain? Ya. Agar dari penyakit ain. Yang pertama, ya, Rasulullah SAW mengajarkan kita setiap pagi itu untuk zikir pagi dan sore. Ya, zikir pagi dan sore. Jadi tidak secara umum, tidak secara khusus. Tapi Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk zikir pagi dan sore. Ya, ada di antara zikir pagi dan sore itu salah satu doa yang indah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dengan menyebut nama Allah, ya. La yadurru yang tidak akan membahayakan, ma'asmihi dengan namanya. Ya. Ma'asmi sayung fil ardi sesuatu yang di bumi atau di langit. Au fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Dia maha maha mendengar lagi maha mengetahuinya. Kemudian doa dalam zikir pagi itu ada doa yang indah lagi. Ya. Allah ma'afini fi badani. Allah ma'afini fi samai. Allah ma'afini fi basari. La ilaha illa anta. Ya. Masya Allah. Ya. Allah ma'afini fi badani. Allah ma'afini fi samai. Allah ma'afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqri wa a'udzu bika minal kuburi. La ilaha illa anta. Masya Allah. Ini salah satu di antara doa-doa. Silahkan dibuka lagi di dalam doa-doa zikir pagi dan petang. Dan biasa kami kalau di pesantren, di Islamic Center Bin Bas ini di Wangon, itu menangani teman-teman yang terkena ain atau terkena sihir. Sebagian lagi ada yang kena ain sampai pingin menjadi bujang selamanya, atau kemudian dihalangi jodohnya, dihalangi rizkinya dan seterusnya. Ya,
dihalangi kesehatannya dan seterusnya dengan sihir-sihir yang ada. Ya, biasanya kami ruqyah ya seperti itu. Kalau di Wangon ini di Islamic Center bin Bas seperti itu. Ini jawaban kami. Jadi ada doanya. Doanya tadi saya sebutkan, tapi dibuka lagi kitab Hisnul Muslim yang kecil yang dikarang oleh Syekh Said Ali Wahab Al-Qahtani. Seperti itu. Bisa dicek ya. Barakallahu fiik. Monggo. Baik Ustaz, mungkin dari peserta masih ada waktu sekitar 2 menit untuk bertanya. Mungkin untuk sesi diskusi dan tanya jawab dicukupkan ya teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.00. Untuk sesi diskusi dan tanya jawab dicukupkan ya Ustadz. Terima kasih atas keaktifan teman-teman peserta dalam acara kajian isu Islam terkini. Terima kasih juga kepada Ustadz Abu Anas Al-Atsori yang sudah menyampaikan materi pada sore hari ini yang sangat luar biasa sekali, membahas mengenai ain dan cara mencegahnya. Di sini saya sedikit menyimpulkan mengenai materi yang sudah disampaikan oleh beliau Ustadz Abu Anas Al-Atsori. Penyakit ain merupakan gangguan yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai dengan perasaan iri dan dengki. Secara umum penyakit ain adalah penyakit yang bisa menimpa seseorang yang menjadikan orang memiliki kecemburuan besar pada orang lain. Kemudian bagaimana sih cara untuk mencegah penyakit ain itu sendiri? Yang pertama, untuk cara mencegahnya itu ada 4, yaitu yang pertama selalu mengiringi dengan menyebut asma Allah ketika melihat seorang, kemudian menyampaikan atau mendoakan dengan doa yang baik, kemudian melakukan ruqyah syariah, dan yang keempat, yang terakhir, sering meningkatkan
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya simpulkan dari materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Abu Anas Al-Atsori. Semoga materi yang sudah disampaikan oleh beliau Ustadz Abu Anas Al-Atsori dapat bermanfaat untuk kita. Kami mengingatkan untuk teman-teman peserta yang belum melakukan absensi bisa mengakses link absensi yang sudah dikirimkan oleh teman-teman panitia di kolom chat ya teman-teman. Baik teman-teman, untuk acara yang selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Silakan kepada teman-teman peserta bisa langsung on mic, langsung open cam ya maksudnya. Ayo teman-teman bisa on cam. Kita tunggu sampai sekitar 2 menitan ya teman-teman, sambil menunggu teman-teman untuk on cam. Ayo teman-teman yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu ya. Sambil menunggu teman-teman untuk on cam, mungkin dari teman-teman panitia bisa untuk bersiap untuk melakukan dokumentasi ya. Baik, mungkin udah banyak yang on cam. Teman-teman panitia bisa melakukan sesi dokumentasi ya. Untuk aba-aba dari saya ya, saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Satu kali lagi ya teman-teman. 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada teman-teman peserta yang sudah on cam. Untuk acara yang selanjutnya adalah penutup. Namun sebelum itu akan dipandu doa bersama oleh Akhina Yogi Triasto Putra. Kepada Akhina Yogi Triasto Putra, kami persilakan. Baik, terima kasih Mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita mengangkat kedua tangan kita seraya menundukkan kepala untuk memanjatkan doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan dalam kegiatan hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya Engkau ya Allah dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankanlah doa dan bina kami ini ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibut da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma inna nas'aluka huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas. Sekian waktu dan tempat kami kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Akhina Yogi Triasto Putra yang sudah memandu doa bersama. Semoga doa yang dipanjatkan oleh Akhina Yogi Triasto Putra dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Telah tibalah kita di penghujung acara. Saya selaku MC pada sore hari ini memohon maaf apabila dalam memandu acara pada hari ini banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati. Mohon untuk dimaafkan ya teman-teman. Untuk acara pada sore hari ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.